Dina, kalau kita review perdagangan IHSG hari ini, pergerakannya memang mayoritas berada di zona pelemahan ya. Setelah sempat dibuka menguat di level 8130, tapi memang pelemahan ini terjadi setelah IHSG sempat ditutup di zona hijau dalam 2 hari sebelumnya. Investor ini tampaknya memang lebih berhati-hati ya Dina, pasca rekor baru pada pekan lalu maupun pekan ini, di mana euforia yang sempat melimuti pasar kini tampaknya sudah mereda. Nah, koreksi ini menjadi sinyal ya bahwa pelaku pasar ini kayaknya mulai menimbang-nimbang deh arah investasi mereka. Karena sejak pembukaan indeks sudah menunjukkan tanda kehilangan tenaga dengan highest levelnya di 8146. Tapi memang upaya untuk bertahan di zona hijau ini tampaknya hanya berlangsung singkat karena rupiah yang terus melemah ini menjadi beban utama bagi kepercayaan investor dan sentimen ini terasa dominan di sepanjang sesi perdagangan. Kalau kita perhatikan juga dari sisi teknikal, indeks tampaknya kehilangan momentum sejak menembus rekor baru secara intraday di 8169. Nah, pola koreksi ini memang menunjukkan fase konsolidasi yang wajar. Pasar memang sedang mencari nih titik keseimbangan baru. Investor memilih untuk menahan diri sambil menunggu arah yang lebih jelas. Karena kalau kita perhatikan juga Dina, pergerakan mata uang Garuda ini masih menjadi penekan sentimen dominan. Tekanan nilai tukar rupiah ini tampaknya memang hari ini langsung mempengaruhi bagaimana pergerakan bursa saham domestik ataupun sentimen di lantai bursa. Tentunya perusahaan berbasis impor ini paling rentan ya menghadapi resiko biaya lebih tinggi, tapi investor menjauhi saham-saham itu untuk sementara. Nah, di satu sisi Dina, saham berbasis ekspor ini seharusnya diuntungkan dengan rupiah yang melemah. Namun tentunya kekhawatiran resesi global membuat investor jadi ragu. Permintaan luar negeri yang belum pasti tentunya ini jadi pertimbangan besar. Akhirnya apa? Sektor ini tidak mampu menjadi penopang indeks. Ya, itu tadi secara teknikal, kemudian juga kalau kita lihat juga secara rupiah dan juga beberapa efeknya begitu terhadap emiten-emiten yang berpengaruh yaitu ekspor dan juga impor. Tapi kalau kita juga harus cermati yang juga sangat berpengaruh bahwa arus keluar modal asing ini kembali terlihat juga nyata pada hari ini setelah kemarin sebenarnya arus asing masuk itu sudah cukup baik begitu. Bahkan sampai 2 hari terakhir dalam 2 hari mencapai 5,5 triliun rupiah. Dan memang kalau kita lihat arah rupiah yang tertekan ini membuat mereka lebih memilih untuk mundur sementara. Hal ini meninggalkan pekerjaan rumah bagi investor lokal, di mana investor domestik memang masih berusaha untuk menjaga ritme perdagangan ya. Namun daya serap mereka memang nggak sebanding begitu ya dengan derasnya aksi jual asing, nggak cukup untuk membuat penguatan di IHSG secara keseluruhan. Nah, kondisi ini yang akhirnya membuat tekanan jual lebih sulit untuk dibendung dan indeks akhirnya terkoreksi hingga penutupan pada hari ini. Kita lihat sektor perbankan ini menjadi salah satu pemberat utama meskipun pelemahannya nggak terlalu dalam. Nah, kekhawatiran soal nilai tukar rupiah yang mempengaruhi persepsi investor terhadap stabilitas sektor keuangan sendiri. Risiko meningkatnya biaya dan juga kualitas aset ini menjadi sorotan para investor. Alhasil saham big caps keuangan atau bank-bank berkapitalisasi besar ikut melemah. Sektor energi sebenarnya sempat memberi nafas di tengah koreksi. Harga komoditas global yang akhirnya relatif kuat masih menopang sebagian besar emiten, namun akhirnya aksi ambil untung cepat atau taking profit menutup peluang penguatan sentimen global tetap lebih dominan daripada faktor sektoral. Nah, sektor konsumer juga kalau kita lihat sempat mencoba untuk memberi perlawanan, di mana harapan belanja masyarakat di akhir tahun ini kan punya potensi begitu, punya optimisme. Sayangnya rupiah yang melemah inilah yang menjadi ancaman atau menimbulkan ancaman inflasi impor, di mana tekanan ini membuat saham konsumer sulit untuk bertahan di zona hijau dan juga akhirnya menjadi pemberat bagi IHSG. Nah, pasar ini juga akhirnya memperhatikan dinamika kebijakan dari Senayan yang memang beberapa hari terakhir kan rapat terus RDP, di mana salah satunya adalah dorongan berkaitan dengan free float. Ini yang akhirnya menjadi topik besar. Dari sisi likuiditas ini cukup positif untuk jangka panjang kalau kita lihat dari kebijakannya, tapi investor juga masih menilai sebenarnya kalau secara jangka pendek bisa menambah tekanan bagi emiten. Ya, tentunya emiten dengan kepemilikan publik rendah otomatis akan terdampak ya Din ya. Mau nggak mau nih mereka harus melepas saham lebih banyak ke pasar. Kondisi ini sebetulnya dikhawatirkan menimbulkan kelebihan supply sementara. Nah, tapi pasar sebetulnya membaca sinyal ini dengan sikap hati-hati. Karena tadi datanya saja selama ini kan memang free float ditetapkan 7,5%. Kemudian kalau dinaikkan jadi 10%, sekarang aja kalau ditetapkan 7,5%, sebanyak 70-an emiten ini belum memenuhi aturan gimana kalau naik 10%. Nah, ini
kalau dari sentimen dalam negeri. Kalau dari luar negeri ada apa saja nih yang jadi katalis? Kalau kita lihat ya dari luar negeri, sebenarnya bukan dari luar negeri tapi adalah kabar yang dibawa oleh Presiden Republik Indonesia dari luar negeri ke dalam negeri, di mana yang baru saja kunjungan ke Kanada ini punya nuansa berbeda nih dari katalis-katalis dari dalam negeri, di mana Presiden Prabowo Subianto berhasil untuk menekan perjanjian dagang strategis dengan Kanada, akses pasar baru yang terbuka bagi produk Indonesia. Namun memang pasar masih menilai manfaatnya belum bisa langsung dirasakan ya, karena memang diterapkannya baru tahun depan 2026. Nah, sektor tekstil, kemudian otomotif, hingga makanan olahan ini menjadi harapannya ya calon penerima manfaat dari perjanjian dagang yang disebut sebagai EU-SEPA ini, di mana potensi ekspor dalam beberapa tahun mendatang diproyeksikan akan meningkat. Investor juga mencatat kabar baik ini sebagai katalis jangka panjang, tapi untuk perdagangan harian pada hari ini nampaknya pengaruhnya nyaris tidak terlihat ya, karena pasar juga masih menimbang kerjasama pertahanan yang diteken di Kanada dalam jangka panjang. Mungkin diplomasi pertahanan bisa memperkuat jejaring strategis Indonesia bersama dengan Kanada, namun investor masih menilai ini cukup positif untuk stabilitas politik. Meski begitu bursa tetap fokus pada faktor-faktor makro yang lebih jangka pendek dan juga yang dari global. Tapi bicara soal upaya pemerintah, Sasa, ini yang menarik adalah di mana kebijakan fiskal pemerintah turut masuk juga ke dalam pertimbangan atau kalkulasi pasar juga, di mana gaya Menteri Keuangan yang baru yaitu Purbayu Disadewa memang yang dinilai cukup agresif, patut diapresiasi. Jadi banyak yang mengapresiasi sebagai cara yang baru, yang fresh dibandingkan dengan Menteri Keuangan terdahulu. Tapi di sisi lain juga menimbulkan tanda tanya besar. Pasar khawatir nih, disiplin anggaran bisa longgar, jadi potensi risikonya lebih besar. Hal inilah yang akhirnya menekan kepercayaan investor jangka pendek. Oke, tentunya patternnya jelas ya, volatilitasnya masih sangat tinggi sepanjang September, tapi memang indeks kesulitan mempertahankan tren konsisten, pergantian warna merah dan hijau nih kalau kita lihat dalam closing market hampir setiap hari berbeda-beda nih. Nah, hal ini menandakan bahwa adanya dominasi sentimen eksternal atas faktor domestik, karena kalau kita lihat memang dari secara year to date IHSG masih mencatatkan penguatan sekitar 14%, tapi dalam September ini penguatannya 1% aja. Yes, betul sekali. Tadi kita sudah mengulas begitu ya, di mana IHSG pada hari ini terkoreksi, kemudian juga rupiah juga terkoreksi. Harapannya sebenarnya koreksinya tidak akan terlalu panjang ya, Sasa, terutama ini sudah sisa 2 hari, 1 hari lagi besok perdagangan kita harapkan memang IHSG akan menguat begitu dan juga happy ending untuk weekend. Betul, dengan pergerakan IHSG masih mempertahankan konsistensinya di level psikologis 8.000, IHSG di fase bullish ini masih akan kembali terjadi dan bahkan mungkin all time high-nya lagi menuju babak baru berikutnya hingga akhir tahun 2025.